Demokrasi Alalan. Soalnya kita ketemu lagi di ngobrol bareng alumni. Kali ini kita bersama dengan dua alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 1 tahun 2023. Kita langsung aja sapa beliau-beliau. Yang pertama ini beliau adalah Ketua Angkatan Pelatihan Kepemimpinan tingkat 2 angkatan 1. Bapak Tony Wibawa SIP. Selamat siang Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Beliau kebetulan dari Kementerian Kementerian Luar Negeri. Nah, setelah Pak Tony ini ada peserta terbaik di angkatan ini. Terbaik pertama ya Bapak ya? Ya, beliau adalah Bapak Mahyu Dharma SHMH. Kebetulan beliau adalah Kepala Biro Protokol Humas dan Media di Sekjen DPD RI ya Bapak. Terima kasih Mbak Nika. Sehat-sehat Bapak. Ya, makasih atas undangannya. Gimana Pak rasanya kembali lagi ke LAN? Pengen pelatihan lagi nggak Pak? Pengen. Menikmati ya. Menikmati. Berapa lama kira-kira kemarin Pak? Kurang lebih 4 bulan kurang ya. Ya hampir seperti itu. 7 Februari sampai 15 Juni. Ya, betul. selama 4 bulan Pak. Apa hal yang menarik yang Bapak temukan di pelatihan kepemimpinan PKN 2? Ya. Banyak yang menarik ya. Pak. Boleh, dua-duanya nanti ya. Kalau dari saya tuh banyak yang menarik bagi kita. Pertama adalah bagaimana LAN itu mendidik mental seorang ya kita sebut manajer ya, karena LAN pelatihan tingkat 2 itu adalah pelatihan manajer ya. Seorang manajer itu bagaimana dari sisi memanage waktu, kolaborasi, komunikasi. Nah, itu sangat benar. LAN itu benar-benar, apalagi dia udah pakai yang blended system. Kemarin blended ya. Wah, blended. Itu bagaimana kita memaintain kita, ada hal yang utama di kantor yang harus diselesaikan dengan segera, dan di pendidikan juga harus diselesaikan. Ini bagaimana cara kita memanage ini. Ya, yang penting ini bisa selesai, ini bisa selesai. Itu kadang-kadang di situ ya tetaplah kita guyon juga. Jadi sampai di situ ya, walaupun kita ada sedikit pressure, tekanan dari kantor, tekanan dari LAN yang harus diselesaikan, ya tetap kita bercanda sama Pak Tony, tetap ketawa-ketawa juga ya, karena kalau nggak kita bawa enjoy, wah itu kita jadi stres, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Itu mungkin dari saya. Pak Tony, apakah tantangannya sama ya Pak? Jadi kesan dulu ya. Boleh. Kalau Pak Mahyu mungkin dari segi pendidikannya, saya nggak usah pulang lagi. Kalau dari saya, mungkin karena kami, saya sendiri termasuk 4 orang lainnya itu minoritas di PKN 2 ini. Karena peserta 60 orang, 55-nya sudah menduduki jabatan eselon 2. Bukan minoritas, Kami jenjangnya sama ya, itu. minoritas Pak ya. Kami itu masih setara eselon 3 gitu. Jadi baik yang struktural maupun yang ini. Jadi kami ketemu dengan teman-teman yang sudah menduduki jabatan eselon 2 itu sangat senang ya. Karena tentunya memiliki pengalaman yang lebih, memiliki pengetahuan yang lebih, gitu. Terus berbaur bersama kami yang tentunya masih junior ya umurnya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain, itu sangat senang. Terus yang kedua, jejaring kami bertambah. Saya sendiri berkarir 20 tahun belum pernah kenal dengan Pak Mahyu. Karena mungkin dalam pekerjaan kami tidak pernah bersinggungan. Kemudian kenal dengan Pak Mahyu yang jabatannya juga sangat strategis, dan kawan-kawan yang lain yang kepala dinas di daerah gitu. Ya, kami sangat senang. Jadi selain memberikan pendidikan bagi kami yang sangat berguna untuk pekerjaan, tentunya yang kedua adalah LAN bisa mendekatkan pegawai pemerintah dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Jadi mendekatkan hubungan kami dengan instansi itu sama di Jakarta maupun dengan yang di daerah. Kira-kira seperti itu lah. Mungkin lebih banyak yang lain, tapi nanti waktunya habis. Nah ini tadi Bapak bilang, Pak Mahyu bilang ini blended ya Pak ya. Otomatis
tidak bisa lepas begitu aja dari urusan pekerjaan jalan, pelatihan juga jalan. Ada tips trik nggak Pak untuk mengatasi, menyeimbangkan bagaimana dua-duanya bisa tetap jalan bagus? Ya, maka itu mungkin fungsi manajemen itu yang harus dipraktekkan, dan di situ juga kita pelajari bagaimana marketing strateginya. Nah, saya juga mungkin kalau saya tidak pintar mengakomodir itu, kita juga agak sulit mengikuti. Nah, oleh karena itu apa yang dipelajari itu benar adanya. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah lakukan, tapi mungkin kita lupa. Ya kan, bagaimana membuat tim agile, membuat tim efektif itu penting. Karena kalau nggak mungkin Mbak Niken, kita melaksanakan segala tugas itu sendiri, itu sulit. Nah, maka itu kolaborasi itu, komunikasi, koordinasi itu dibutuhkan sekali di sana. Tanpa ada itu ya sama kayak manajemen tukang sate, Bu. Kita ambil sapinya, kita potong sapinya, kita kulitin, kita cacah-cacah, kita tusuk, kita bakar sendiri. Habis itu kita kipas sendiri, mateng, kita bungkus, kita jual sendiri. Jadi itu tidak bisa. Nah, maka itu prinsip hidup juga begitu. Kita kan posisi kita ini kan tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini disitulah kehebatan Lan itu, dia bisa menyatukan yang tadinya wataknya seperti ini, yang karakternya seperti ini, dia bisa rubah. Rubahnya itu ya alami dengan tugas, dengan ini. Ya, kita tidur aja masih mimpi tugas. Jadi ada tugas di kantor, ada tugas di sini. Ya walaupun kita virtual, ya kita ternyata ya merasa wah enak cuma virtual ya Pak Ketua ya Pak Presiden. Tapi ternyata begitu happy ending, tolong siapkan ini, tolong siapkan policy brief, tolong siapkan jadi tuntutannya, dan itu hampir setiap pertemuan kita dapat gitu. Nah, tapi untungnya memang kita berkelompok, teamwork itulah yang kita. Kembali lagi mungkin koordinasi dan kolaborasi hidup. Ya kalau nggak ada itu memang. Pak Tony, Pak, mungkin Bapak mewakili yang berapa tadi Pak? Minoritas gitu. Nah, kebetulan Pak Tony kan belum ya Pak, udah diproyeksikan ke sana, berarti kan sudah diikutkan untuk pelatihan. Ya. Nah, itu gimana kalau dari sisi Pak Tony? Ya, tentunya tadi kami melihat contoh yang banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah peserta-peserta yang angkatan 1 ini masing-masing punya pengalaman yang banyak di bidang masing-masing ya, baik dari di pusat maupun di daerah. Kami yang belum menduduki jabatan itu banyak mendapatkan ilmu baru di luar dari apa yang diajarkan Gilan. Kami juga sewaktu berkumpul di asrama, sewaktu berada di bis sama-sama gitu, banyak cerita ya. Jadi itu yang membuat kami ini bersemangat, karena mungkin senior-senior kami ini pengalamannya baik-baik dan lebih bagus. Tapi baik-baik kan ya Pak ya seniornya Pak? Baik Pak, suka dijadiin saya makan. Nah kebetulan ini Bapak termasuk junior tapi dijadikan ketua angkatan, ini gimana ceritanya nih Pak? Karena dia junior, cuman kelasnya sudah senior. jadi kita memang sepakat ya Pak Tony ini, kita pada saat pertama kali masuk kita sepakat ya kan, di dalam satu kelompok satu kelompok itu kan harus ada yang menjadi leader, karena dia yang membawa suara kita. Nah, kita percayakanlah beliau kan. Jadi sebenarnya Pak Tony ini dari sisi S1 ring 3, tapi dari sisi kebijakan dia 2. Udah lulus tes berarti ya Pak ya? Udah lulus tes ya. Oke, berarti boleh dibilang bahwa mengikuti pelatihan seperti ini masih worth it ya Pak di dunia sekarang, meskipun informasi bisa didapat di mana aja. Betul, masih worth it karena kita mengolah
yang paling inti adalah mental. Bagaimana kita bisa berjalan mengikuti. Dia memainkan walaupun tidak secara spesifik para tenter atau para coach atau apa namanya itu menyampaikan, tapi dengan cara dia penyampaian komunikasi menggerakkan kita untuk ayo kita cepat, ini mau cepat harus kolaborasi, ini harus begini, ini harus. Nah, jadi mekanisme itu dimainkan hidup sehingga kita pada saat menyelesaikan sesuatu itu tuntas dan diketahui semua orang. Jadi keterbukaan, mentalitas dan lain-lain. Kita ke Pak Tony sekarang sebagai ketua sukunya gitu di angkatan 1. Pak Tony, ini kan di angkatan ini adalah termasuk angkatan awal yang mengusung RB tematik, yaitu percepatan penggunaan produk dalam negeri P3DN, betul ya Pak Edi, di angkatan Bapak. Dan kemudian diminta untuk membuat sebuah policy brief dari angkatan. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak untuk policy brief itu Pak? Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan visitasi ya pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh LAN, kemudian kami diminta untuk melakukan analisa terhadap strength dan weaknesses yang ada pada kota kabupaten tersebut. Terus kemudian teman-teman secara berkelompok membuat 2 laporan. Yang pertama adalah laporan visitasi, yang kedua adalah policy brief. Kalau laporan visitasi itu ditujukan kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu sendiri, tempat yang kita kunjungi itu. Sedangkan policy brief itu ditujukan kepada instansi pusat yang kira-kira bisa membuat kebijakan yang lebih mumpuni lah, berdasarkan pengalaman yang kami gali di visitasi tersebut. Nah, insya Allah sih kalau misalnya policy brief yang kami berikan kepada instansi tersebut diterima, ya, harapannya akan lebih membantu instansi tersebut dalam kira-kira menganalisa lah apa kebutuhan ke depannya, dan mungkin menggunakan policy brief itu sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan lebih lanjut. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Jadi 4 kota kabupaten yang kami kunjungi ini alhamdulillah mempunyai banyak sekali kekuatan, kemungkinan juga ada peluang-peluang yang bisa dipergunakan. Nah, tidak hanya dari lokus-lokus itu aja, bisa diterapkan secara nasional. Jadi policy brief itu seperti itu. Disampaikan kemana saja Pak rekomendasi kebijakan tersebut? Ada tim yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata, Parekraf ya. Kemudian ada Kementerian setelah itu Menko Perekonomian, ada Kemendagri, atau lagi Kementerian Perdagangan. Pak Mahyu dan juga Pak Tony, ini kan PKN ini juga kita mengarahkan nih bagaimana kemudian leader itu untuk mencapai RB tematik tadi dari masnya Pak ya. Kalau menurut Pak Mahyu dan juga Pak Tony, seberapa penting sih peran leadership itu atau pemimpin dalam jadi motor penggerak mungkin ya untuk organisasi itu mencapai mungkin tujuan RB tematik yang sudah ditentukan? Ya, sangat penting. Nah, dari sisi edukasi yang diberikan LAN ini juga sangat bagus sebenarnya. Kayak tadi Pak Tony sampaikan tadi, bagaimana kita datang visitasi ke daerah itu, menyampaikan laporan ke daerahnya sendiri, terus membuat evaluasi melalui policy brief itu. Nah, terus dari situ juga kita menemukan apa sih titik kekurangannya. Nah, ternyata setelah dipaparkan oleh Pak Tony terkait dengan policy brief untuk 4 provinsi tersebut, kita sudah tahu di situ adalah kurangnya koordinasi, komunikasi, dan dukungan. Oleh karena itu tadi yang Pak Tony sampaikan, policy brief itu di samping diberikan kepada lokus yang kita kunjungi,
kita sapa juga dengan kementerian. Karena ada potensi yang sudah bergerak di daerah tersebut, namun mungkin ya input belum ada dukungan. Nah, oleh karena itu pada saat kita visitasi itu, kita coba bagaimana menyampaikan kepada pihak daerah itu, karena ini sudah era digital, bagaimana kalian mendesain, mempromot ini melalui media digital supaya menarik. Jadi tidak hanya local wisdom, tidak hanya lokal saja yang mengetahui apa yang sudah Anda desain, apa yang sudah Anda produk, tapi dunia luar juga akan mengenal produk yang benar-benar originalnya dia daerah, kan gitu. Nah, jadi kita juga melihat, menilai, makanya kita juga studi lapangan, bagaimana rasanya kayak saya mungkin ke Padang Pariaman. Saya merasakan bagaimana kakao itu, coklat itu rasanya, bagaimana produk Anda seperti apa, terus bagaimana saya merasakan rendang itu nikmatnya seperti apa. Nah, tapi nilai jual dia itu masih di posisi tataran lokal. Alhamdulillah kalau rendang mungkin sudah internasional ya, sudah go internasional. Nah, yang lain-lain itu termasuk songket dan lain-lain. Inilah yang kita publish. Nah, itu itu cukup membantu daerah untuk mempublikasi, untuk mempublish produk daerah itu. Ini bagus juga. Materi atau kegiatan yang dibikin lain juga bagus, mendorong percepatan ekonomi daerah sebenarnya. Yang ya mungkin Bu ini kan nggak tahu, ternyata di VKN itu ada songket yang cukup menarik. Nah, sekarang ini dia kayak di tempat kami visit itu, fokusnya itu dia membuat songket yang sekarang sudah populer di Malaysia. Nah, bagaimana dia keluar dari Malaysia, bagaimana dia ke Asia, ke Eropa. Nah, tangannya lagi ini sudah sampai Bu pada saat Pak Tony selaku ketua angkatan dia menyampaikan itu, dan itu LAN sudah menyampaikan ke kementerian yang khusus menangani itu. Nah, silakan nanti menteri yang akan mempublish. Nah, mungkin melalui tangan Pak Tony di Kementerian Luar Negeri, tangan saya melalui DPD RI bisa mempromot lagi kan hasil itu. Saya rasa itu. Pak Tony, ada treatment khusus nggak Pak? Bagaimana kemudian peserta di angkatan 1 ini mengemas tadi yang seperti Pak Madi sampaikan, gimana supaya ini policy brief yang dihasilkan ini kemudian bisa mencuri perhatian istilahnya dari stakeholders terkaitnya. Mungkin bergeraknya dari peserta itu sendiri. Iya. Bagi peserta yang sudah mengikuti PKN itu kan sudah mampu untuk membuat laporan hasil PKN-nya, kemudian policy brief itu. Kita start dari situ aja. Jadi bagi peserta yang sudah belajar mengenai hal itu, ya tentunya bisa membuat yang hal sama di instansi masing-masing lah. Seperti itu. Kemudian nanti sekiranya ada kesempatan instansi-instansi yang kita berikan saran, rekomendasi kebijakan itu, kemudian datang ke daerah gitu, atau datang ke kementerian kita gitu, mungkin dengan membawa usulan berdasarkan policy brief itu, dan tentunya kita dengan senang hati untuk bisa bekerjasama dengan instansi yang kita tuju tersebut. Intinya dari 60 orang itu pasti bisa menerapkan, menganalisa daerah masing-masing, strength and weakness-nya seperti apa, peluangnya seperti apa, kemudian membuat perubahan di fokus masing-masing, sehingga apa yang ditemakan oleh LAN ketiga DN itu bisa dilaksanakan di daerah masing-masing. Akumulasinya nanti akan terlihat apabila secara nasional kemudian angka-angka yang diharapkan itu akan naik seperti itu. Insya Allah ya Pak ya, kita berharap apa yang kita bawa pulang dari LAN ini bisa segera diterapkan oleh peserta masing-masing di wilayah masing-masing.
Kalau antar alumni apa masih ada komunikasi Pak? Oh sangat, sampai sekarang kita tidak putus. Masih berhubungan baik ya Pak? Masih. Ada kanal yang khusus Pak atau enggak? Ada. Berarti grup WA-nya belum bubar ya Pak? Belum, dan kita mudah-mudahan tidak akan bubar. Amin. Semoga bisa saling support di belakang gitu ya Pak? Iya, karena kalau itu bubar kan begini. Ya itu tadi saya bilang, kolaborasi itu ikut ya, pokoknya kita punya jaringan. Satu saat pasti saya akan butuh dengan daerah tersebut. Nah kalau saya sudah kenal, misalnya kayak saya butuh berurusan dengan Kementerian Luar Negeri, kan tinggal saya telepon Pak Tony, Pak Presiden tolong dong, saya butuh ini, kemana saya jalan? Kalau enggak kan saya buta merata. Ya, tapi informasi yang saya terima dari Pak Tony atau siapapun itu kan bisa membuka peluang untuk kita percepatan kinerja. Jadi oleh karena itu ya kita sudah sepakat lah, insya Allah semuanya teman-teman yang satu grup itu tidak akan take out dia punya sendiri gitu. Mungkin ini salah satu bentuk dari implementasi dari apa ya, kolaboratif government juga ya Bapak? Betul. Karena sungguh. Ini saya ada satu pertanyaan khusus buat Pak Mahyu. Siap. Tips dan trik nih Pak, bagaimana ceritanya Bapak kemudian bisa menjadi peserta terbaik? Apa yang Bapak khusus lakukan nih untuk menjadi peserta terbaik? Ya, saya juga sebenarnya seperti mimpi Mbak Niken. Saya juga enggak. Tapi yang jelas apa perintah daripada LAN itu kita laksanakan. Dan saya juga mencari, ya saya menerapkan prinsip-prinsip manajemen itu. Main material, mesin dan money. Nah, yang paling saya ambil itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dan bagaimana seorang manajer itu menggerakkan. Nah, trik-trik ini yang kita ambil. Nah, saya juga dalam hal itu membuat prover itu memang dari dulu saya udah berpikir bagaimana untuk kemajuan daripada lembaga saya dan kemajuan dan itu juga bermanfaat bagi eksternal dari lembaga saya. Nah, mungkin salah satu proper saya itu sangat menarik bagi saya karena semua rakyat Indonesia tahu pekerjaan DPD. Dan mungkin di dalam kanal-kanal yang saya buat itu kita nanti ke depan ya mungkin jangka menengahnya saya akan mengambil potensi daerah. Sebab apa? DPD RI ini, Dewan Perwakilan Daerah ini adalah representatif daerah. Oleh karena itu kemajuan daerah itu ada sebenarnya di tangan anggota. Jadi dia penyerap aspirasi. Oleh karena itu anggota otomatis dia harus membela. Nah itulah. Dan kami juga ya mungkin kalau ranking itu saya merasakan sebenarnya bukan saya yang ranking, tapi lembaga dan tim efektif saya. Kalau saya sendiri tidak akan mungkin saya jadi ranking. Kemenangan saya adalah kemenangan teman-teman saya di kantor, saling membantu, saling membantu. Karena ya tadi dengan ritme pelatihan, ritme ini, permintaan ini, bikin itu, nggak mungkin kalau sendiri kita lakukan. Maka itu kolaborasi inilah yang kita butuh sehingga tim efektif itu berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya tinggal saya sampaikan dengan coach sama pemuji saya Pak Caca, Pak tinggal Bapak cek implementasinya. Implementasi nih kita sekarang ke implementasi. Nah implementasinya seperti apa? Nah insya Allah saya terus bergerak walaupun yang tadi prinsip manajemen money-nya itu saya sangat minim keterbatasan. Nah terus LAN ini bisa merubah kita itu mau menjadi berani merubah anggaran itu, merevisi ya tadinya tidak ada saya revisi menjadi ada seperti ini, nah gitu. Nah sehingga ya alhamdulillah kayak prover saya nanti Mbak Niken bisa lihat kita udah taruh di Soekarno Hatta di Terminal 3 dan Terminal 2 termasuk Gambir.
Kalau Mbak Niken mau pulang ke kampung, ke Gambir, Mbak tinggal scan. Di scan saja Mbak sudah mendapatkan informasi tentang DPD, baik kinerjanya, baik bagaimana dia bersidang, informasi terhadap anggota dari periode pertama sampai periode keempat, itu semua sudah terinformasikan dengan baik. Nah mudah-mudahan ke depan juga ya tadi terkait dengan implementasi, saya akan membuat link dan itu dimudahkan dengan proses digital gadget. Nah, pakai link Android dan iOS. Jadi nanti Pak Tony nggak perlu lagi scan. Saya akan kirim informasi linknya. Pak Tony tinggal nge-add di App Store kalau di gitu. Tinggal kita main. Jadi maka itu mimpi saya Prover itu adalah DPD dalam genggaman. Jadi dengan Bu Niken nanti bawa handphone, aku mau lihat DPD deh. Bu Niken dari Jawa Tengah. Saya Jawa Tengah. Nah, saya mau lihat siapa anggota Jawa Tengah periode ini. Oke. Oh, saya punya merasa kampung saya tidak terperhatikan. Maka Mbak Niken nanti ke depan sudah bisa menyampaikan saran pendapat. Pak, tolong ini, sampaikan aspirasinya di situ. Nah, itu nanti, tapi long term ya. Tidak bisa, karena kan saya membuat itu juga melihat juga dari sisi sumber daya manusia. Betul. Intinya Pak Mahyu berkomitmen Proper ini akan berlanjut gitu ya Pak. Inovasi ini ya. Inovasi ini berlanjut karena pertama kami akan mengenalkan DPD yang relatif masih muda, masih gadis kalau mungkin kalau Bapak yang paling bontot ya Pak. Pak Tony ini ngelihat juga masih molek karena 19 tahun Bu. Iya. Nah 19 tahun kita membandingkan dengan DPR yang sudah 78 tahun ini, ya jauh dong dari sisi pengalaman dari ini. Nah, tapi kita tidak yang jelas insya Allah itu terus ke depan kita akan buat, termasuk nanti ke depan saya akan coba di dalam satu sistem itu untuk mengambil seluruh potensi dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang kita akan perjuangkan karena di dalam tubuh DPD RI itu ada fungsi komunikasi parlemen internasional. Nah disitulah peran dia untuk menjual potensi daerahnya. Pak Tony berkomitmen juga kan Pak? Oh iya, itu sudah dituliskan kita seperti itu. Jadi ini kan PKN ini kan salah satu kontributor inovasi di sektor pemerintahan ya. Bapak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir penutup di acara kita sekarang. Lesson learned yang Bapak berdua ini peroleh setelah mengikuti pelatihan PKN 2 PKN tingkat 2 angkatan pertama. Boleh Pak Tony? Silakan. Ya, lesson learned itu ya jelas bagaimana ya tadi kita bagaimana membuat suatu produk atau program yang inovatif terus bermanfaat bagi orang, yang intinya seperti itu ya. Mungkin saya tidak spesifik seperti kita masuk di kampus. Jadi intinya bagaimana kita mau menjual produk quote-unquote dalam hal positif ya, menjual produk kinerjanya. Jadi rakyat itu tahu bagaimana kinerja lembaga yang kita miliki. Terus bagaimana prosesnya, bagaimana kita membuat program kita, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang mungkin pelajaran yang cukup baik bagi saya yang saya terima dari LAN ini. Mereka itu men-drill kita, membuat kita jadi terpindahin. Itu cukup menarik. Nah, termasuk bagaimana mental kita menghadapi dengan pekerjaan yang bertumbuh dan harus diselesaikan dengan segera. Tetap harus kuat dan harus kuat. Nah, mentalnya harus kuat gitu loh. Ya, Pak Tony silakan Pak. Ya, khusus untuk proyek perubahan ini itu eye opener ya buat kita ya, karena sebagai pegawai pemerintah itu kita tentunya punya sumpah dan janji gitu ya. Intinya
kita kerucutkan aja bahwa ini untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kegiatan sehari-hari itu kan kadang-kadang kita terlena dengan pace yang sudah ada sekarang itu mungkin terasa cukup, padahal belum. Terus kemudian menggunakan pola-pola yang lama yang mungkin outdated, dan kalau ada pola baru yang lebih efektif, why not? Nah, proyek perubahan ini memang saya bisa mengambil lesson learned bahwa ini disengaja oleh LAN sehingga pegawai pemerintah itu bisa melihat sesuatu yang baru, merubah sesuatu yang belum efektif, menghilangkan kekurangan yang ada pada organisasi itu. Itu tujuan yang mulia seperti itu. Jadi mungkin kalau bercandanya pegawai pemerintah itu bukan omdo gitu ya. Pandai berbicara depan umum, tapi kenyataannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu lambat. Atau misalnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak efektif. Gitu. Nah, hal-hal itu berusaha secara sistematik dirubah oleh LAN. Jadi mungkin aja orangnya itu memang dari awal sudah punya potensi yang baik, kayak natural born leader lah seperti itu. Cuman dia otodidak, ya itu belum tentu bisa membuat orang lain yang mengikuti dia itu bisa mengerti apa maksudnya. Nah, dengan mengikuti LAN ini, baik yang punya kemampuan mendasar natural born leader itu atau tidak, itu dilatih untuk menjadi leader. Itu yang paling penting. Jadi leader pun seperti apa? Bukan hanya seorang pemimpin yang di depan, terus kemudian perintah-perintah ini itu yang mungkin tidak masuk akal ya. Tapi menggunakan pelajaran-pelajaran yang ada, visi yang bagus, kemudian bisa diterapkan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang dipikirkan oleh dia itu benar-benar ada teorinya, ada manfaatnya, dan jalan, dan terus bisa gitu. Nah, proyek perubahan ini tentunya akan diterapkan terus ke depan. Cuman bukan tidak mungkin ke depannya pun direvisi. Tuh, dikembangkan sesuai dengan disesuaikan dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Nah, kalau misalnya mungkin ngambil contohnya punya Pak Mahyu itu, tentunya kan kedepannya akan ada inovasi teknologi yang baru yang bisa dipergunakan oleh Pak Mahyu. Tujuannya tetap sama, cuma menggunakan alat yang berbeda seperti itu. Nah, untuk mencapai keputusan bahwa yuk kita pakai teknologi yang baru itu, kalau misalnya ternyata Pak Mahyu belum dilatih gitu ya, terus masih misalnya punya pemikiran yang kolot, itu nggak bisa kan. Nah, sekarang kan sudah terbukti bahwa calon pemimpin atau pemimpin yang sudah ada dan dilatih dalam bulan itu punya willingness untuk melakukan perubahan pada institusinya dan jadi. Nah, itu hal-hal yang kedepannya insya Allah akan membuat lembaga pemerintahan dan pegawai-pegawainya juga menjadi lebih maju. Jangan takut dengan adanya perubahan, selama perubahan itu baik seperti itu. Tapi happy kan Pak ikut pelatihan? Happy. Senang. Happy atau tertekan Pak? Happy. Happy ya. Karena kalau banyak ada orang yang bilang tertekan, itu tertekan sebenarnya ada emosi yang tidak bisa terbuang. Yang jelas LAN ini sudah bagus membangunkan kita. Dia tidak tidak membiarkan kita masuk ke dalam titik zona nyaman itu. Ayo bergerak, berbuat, bergerak, selesaikan. Nah itu. Baik, itu tadi perbincangan kita di hari ini. Terima kasih banyak Pak Mahyu, terima kasih banyak Pak Tony sudah bersedia hadir di Lembaga Administrasi Negara. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Amin, terima kasih. Baik kawanlah, demikian tadi obrolan kita bersama dua alumni PKN tingkat 2 Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana kemudian kita jangan lelah untuk berhenti belajar gitu ya Bapak. Karena bagaimanapun kehidupan ini adalah ya proses belajar seumur hidup kita. Semoga kita semua dapat mengambil berkah dari apa yang kita bicarakan hari ini. Sampai ketemu di obrolan edisi selanjutnya.